Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur nanti kita dikumpulkan bersama ahli syakirin. Orang-orang soleh yang pandai bersyukur, Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita, dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji bagaimana cara menghindari kesesatan atau tersesat dalam belajar ilmu agama. Materi ini ada ringan-ringannya juga beratnya ini, Bu. Saya lihat ibu-ibu sebenarnya pingin yang ringan-ringannya nih. Nah, tapi paling tidak nanti apa yang kita bahas ini kita sampaikan bisa menjadi pegangan ya, supaya bisa memilih pendapat mana yang lebih utama caranya, supaya kita tidak salah jalan, tidak tersesat. Bagaimana cara kita supaya tidak tersesat dalam belajar ilmu agama atau memahami agama kita? Yang pertama, Nabi memberi petunjuk kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran Sunnah. Jadi kita harus menguasai banyak Al-Quran dan hadis, atau dengan bahasa lain dalil nakli ya. Ini sesuai dengan hadis sahih, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian pegang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Maka boleh kita bertanya, kalau kita tidak tahu, ragu dengan satu pendapat, dalilnya apa itu Ustaz ya? Ada nggak dalilnya? Boleh, bagus, nggak masalah. Ya, kalau kita masih ragu pendapat itu, ya. Tapi kalau kita sudah tahu dalilnya, nggak apa-apa, nggak bertanya, karena sudah sering didengar. Masa kita nanya dalil puasa Ramadan apa Ustaz ya? Kan udah biasa kan. Jadi nggak perlu lagi, udah hafal. Nah, kemudian ada hadis lain yang kadang-kadang ini juga dilupakan. Ya, hadis sahih ini termasuk sebagian lama menyebut hadis sahih juga, hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, ya, taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'dis saqalain. Nah, aku tinggalkan kepada kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ahaduhum akbaru minal akhar, yang satunya lebih besar dari yang lainnya. Apa itu? Kitab Allah. Pertama Al-Quran, kitab Allah. Ya. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, ahli baitku. Ini hadis sahih Ahmad. Ini yang sering dilupakan juga sebagian orang kan. Jadi seolah-olah Al-Quran Sunnah ahli bait nggak perlu gitu. Itu nggak boleh juga sebenarnya ya. Kenapa disebut ahli bait? Nah, kata ulama-ulama kita, karena ahli bait ini lebih paham tentang Nabi. Kemudian ahli bait ini yang paling banyak mengikuti sunnah Nabi. Ya. Yang paling paham tentang suami ibu, tentang ibu siapa? Masa istri ibu kan dah istri. Yang paling paham tentang ibu suami. Yang paling paham tentang suami dengan istri anak-anak. Iya kan? Karena tiap hari bersama. Makanya ahli bait itu lebih diutamakan pendapatnya. Ya. Lebih diutamakan. Kenapa? Karena orang dekat. Paham dia. Gitu. Maka dalam memahami sunnah nanti kita harus mengutamakan pendapat ahli bait, tapi ada catatannya, yang riwayatnya tidak dari Syiah.
Ya. Kalau dari Syiah nanti itu banyak tahrif namanya, banyak perubahan, banyak kebohongan. Ya, misalnya riwayat dari Syiah itu mengatakan bahwa ahli bait itu membenci Abu Bakar dan Umar. Nah, ini bohong. Sampai-sampai cicit Nabi kan ngomong, nggak ada, kakek-kakekku nggak ada ngajarin kayak gitu katanya. Lalu beliau ditinggalkan. Lalu beliau mengatakan, ropat tumuni, apakah kalian menolak aku? Maka muncullah istilah Syiah Rafidah. Syiah yang menolak zuriat Nabi, imam mereka. Muncul dari situ karena imam ini tidak pernah diajarkan untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Itu riwayat yang dari Ahlul Jamaah. Karena riwayat dari Syiah ini banyak yang distorsi ya. Karena terkontaminasi namanya politik, sehingga nanti ada hadis-hadis itu yang bahasanya tidak bagus ya, dipalsukan bahasanya. Nah, jadi kalau kita gabung Al-Quran Sunnah, Al-Quran dan Ahli Bait, maka Al-Quran Sunnah dalam pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang Ahli Bait, ulama-ulama besarnya. Maka di pertemuan di case-nya hari itu kan disebut, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu nanti dalam hal tasawuf misalnya itu tarekat itu harus tersambung ke Ahli Bait. Imam Ali, Alawiyin namanya. Gak boleh lepas dari situ, karena yang punya ilmu spiritual tinggi itu Ahli Bait itu. Ya. Ya. Jadi Nabi membahasakan begini, yang menjadi Ahli Baitku adalah Ali dan Fatimah. Jadi itu legitimasi, karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup. Ibrahim kan meninggal, anak beliau yang kecil laki-laki. Jadi yang tersisa itu Fatimah. Nah, Fatimah perempuan. Ini yang paling, kemudian Ali itu darah dari, ini masih ada hubungan darah ya. Nikah saudara namanya. Maka yang disebut dengan Ahli Bait nanti itu yang paling kuat turunan Ali dan Fatimah, karena itu hadisnya sahih. Nabi menyebut. Jadi aku tidak punya Ahli Bait turunan, yang turunanku nanti mengikuti jalur Fatimah, kata bahasa Nabi. Ya. Kenapa jalur Fatimah lebih kuat? Karena Ali juga jadi termasuk Bani Hasyim, jadi turunan atoknya kakeknya. Kalau Utsman kan masuknya nanti ke Umayyah darahnya. Kalau Abu Bakar beda lagi, ya, dia darah bangsawan tersendiri. Nah, itu yang membuat salah satu ya legitimasi di mana Nabi mengungkapkannya secara sahih, maka disebut itu. Maka hati-hati juga kita dengan orang-orang yang memusuhi Ahli Bait. Nah, nggak boleh kita musuh ya. Nah, karena pemahaman yang hadis sahih dua ini kita gabung dia antara Quran Sunnah dan Quran dan Ahli Bait. Maksudnya Ahli Bait yang mengikuti Sunnah, Ahli Bait yang memahami Sunnah secara benar ya. Artinya sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama. Jadi menguasai hadis yang banyak, dalil, ayat, Quran dan hadis. Jadi pemahaman-pemahaman itu tidak boleh menabrak atau bertentangan dengan Al-Quran hadis, atau dalam bahasa lain dengan syariah. Syariah itu isinya Al-Quran hadis. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, Al-Quran hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, Bu, memahami Al-Quran hadis ini harus berdasarkan ilmu. Ini juga kadang-kadang orang lupa. Tidak boleh semata-mata berdasarkan teks. Kalau Al-Quran hadis dipahami secara tekstual, ini sering menyebabkan kesalahan, kesesatan. Contoh, ada sahabat ngajar ngaji gini. Tiba-tiba Imam Ali lewat. Ya, ngajarkan Quran, Ali lewat. Kamu sudah ngerti nggak ilmu nasikh mansukh? Belum ya Ali? Oh, bahaya dong ngajar lu. Ntar engkau sesat menyesatkan katanya. Kenapa? Karena dia mengajarkan Al-Quran nggak pakai ilmu. Kurang ilmu namanya kan. Ya. Silakan Bu. Jadi saya ulangi Bu. Jadi yang kedua itu memahami ayat dan hadis, ayat dan sunnah berdasarkan ilmu, pakai ilmu. Nah, salah satu yang membuat sesat orang berdasarkan terjemah saja.
nggak pakai ilmu. Maka ketika Ali itu menegur sahabat, dia sebut, kamu paham nggak ilmu nasikh mansukh? Belum ya Ali. Hati-hati lulu, sesat, menyesatkan katanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza hadara ahadukumul maut," apabila kematian telah hadir kepada dirimu, pada salah seorang di antara kalian, in taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin, maka hendaklah dia berwasiat kepada orang tuanya, wal aqrabin, anak-anaknya, saudara dekat. Kalau kita pahami secara tekstual, ini bahaya. Kenapa? Nanti sebelum kita meninggal kita wasiatkan, kamu ini untuk kamu yang rumah ini ya, yang sana untuk sebulan, sana nggak usah dapat. Atau ini untuk ini ya, untuk anak yang kedua, ini untuk anak pertama, anak ketiga, istri nggak dapat. Nggak boleh. Ya, kenapa? Nah, harus tahu kita ilmu bahwa ayat Quran ini dinasakh, kata Ibnu Abbas. Mansukh itu dihapus. Apa ayat yang menghapusnya? Ayat yang menghapusnya adalah ayat-ayat yang bicara warisan. Jadi anak istri itu sudah ada bagiannya. Maka muncullah hadis sahih yang dipakai Imam Syafi'i, la wasiyata liwaris. Ahli waris itu nggak boleh menerima wasiat, Bu. Tidak boleh menerima wasiat. Ya. Ya. Kenapa tak boleh menerima wasiat? Karena dia sudah paroid, ada paroidnya, sudah ada bagian hartanya. Ada hitungannya masing-masing, ada haknya sudah ditetapkan Tuhan. Jadi ayat paroid inilah yang menasakh, menghapus hukum wasiat kepada ahli waris. Kalau ayat Quran tadi wajib, seolah-olah wajib. Memang di awal wajib sebelum ada ayat waris. Tapi setelah turun ayat waris nggak boleh lagi. Itu yang disebut dengan mansukh, dihapus hukumnya. La wasiyata li waris, nggak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kalaupun terpaksa wasiat kepada ahli waris, ada syaratnya. Yang pertama, disetujui ahli waris yang lain. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya, sulus, kasir. Dan ijtihad hari ini muncul dalam KHI, ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah namanya. Itu sejenis, ya hampir sama dengan apa tadi? Wasiat kan, namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu untuk siapa? Untuk anak angkat. Anak angkat tinggal di rumah kita, dia membantu, dia bekerja semua seperti anak sendiri. Loh, tiba-tiba kita meninggal kok nggak dapat apa-apa? Bagiannya kan nggak ada dalam Quran kan? Nggak boleh lah. Kan dia punya hak juga, karena dia hidup susah, senang bersama kita. Maka diambillah hak dia dari wasiat wajibah namanya. Itu maksimal sepertiga harta. Begitulah dia. Jadi harus paham kita mana yang nasikh, mana yang mansukh, gitu ya. Maka memahami Quran itu pakai ilmu Quran, pakai ilmu namanya. Ulumul Quran itu banyak, ada berkaitan dengan asbabun nuzul. Ini bahaya juga kalau kita nggak tahu. Dalam konteks tertentu bahaya. Berkaitan dengan nasikh mansukh, ulumul Quran namanya. Karena ulumul Quran itu, Bu, fungsinya untuk membantu kita memahami Al-Quran. Nggak tahu kita sebabun nuzul misalnya. Ainaman tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Saya sering juga melihat umat ini yang baca Quran, terjemah, dipahaminya sendiri, diamalkan sendiri. Tapi pemahamannya bertentangan dengan ulama. Karena nggak berilmu namanya. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Wih, kalau begitu, sholat kita boleh hadap kemana-mana dong. Kan kita sholat menghadap Allah kan. Ya jelas kan, ini Quran loh katanya. Tapi dia memahaminya tekstual. Ini bahaya. Nggak ada wajib ngadep kiblat itu. Ini ayatnya katanya. Nah, orang yang baru belajar agama kan bisa-bisa sesat dia kan. Nah, ayat itu turun ada asbab nuzulnya. Apa sebab turunnya? Ketika Nabi di malam hari tertutup oleh awan, mendung, nggak tahu arah kiblat. Sahabat pun nggak ngerti kemana nih kiblat nih ya. Lalu mereka sholat, kayaknya ke sono, arah timur. Enggak, aku yakin ke sono, arah barat. Jadi mereka sholat itu berlawanan arah, beda-beda. Maka turunlah ayat ini. Ya, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah
Allah. Jadi boleh kita tidak menghadap kiblat pada saat kiblat tidak diketahui arah mana. Tertutup awan atau kita di hutan. Dulu kan nggak ada kompas. Termasuk sholat di atas kendaraan. Nabi sholat di atas unta, di atas kuda. Kudanya arah mana? Arah timur ya. Nabi arah timur aja. Nabi nggak miring gini, takut jatuh kan. Nah, jadi ngarah gitu aja, sesuai dengan arah. Kalau kita di pesawat ya di arah pesawat. Apalagi berangkat haji umrah. Dosa tak perlu kita bolak-balik ke sana nih, nggak perlu. Langsung aja gitu. Nah, itu jadi ada syarat-syaratnya untuk tidak menghadap kiblat. Nah, asbabun nuzul inilah yang membuat kita nanti paham, oh ini maksudnya ini begini, bukan dalam setiap kondisi. Ya. Saya bulan lalu pun ketemu itu. Habis ceramah di masjid di Depok, tiba-tiba ada jemaah ngajak diskusi saya di luar. Panjang juga. Lalu dia katakan, saya Ustadz nggak suka saya orang dengar masjid itu bunyi zikir azan tarawih itu keras-keras katanya kan. Nah, itu kayak ngejek Tuhan rasa saya. Sama dia zikir keras itu haram. Sesat karena ada ayatnya. Ya, janganlah kamu jangan kamu menyeru Allah dengan hendaklah kalian menyeru Allah dengan tadarru wa khufiyah, dengan tadarru dengan rasa takut. Kemudian jangan mengeraskan suara, wala tajur sautik kan. Nah, padahal konteksnya beda. Ayat ini turunnya berbeda. Dalam kaedah ilmu zikir itu boleh zikir jahar, boleh zikir sir. Ya. Orang sholat itu kan zikir, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar kan keras kan? Salat maghrib, isya, subuh keras kan? Itu kan zikir. Apa terlarang zikir keras? Ya enggak. Enggak ada larangan zikir keras. Yang dilarang Nabi itu adalah sahabat yang ketika berdoa dia menjerit-jerit, Tuhan, di mananya kau Tuhan? Kabulkanlah doa. Itu enggak boleh. Maka kata Nabi, Allah itu dekat. Turunlah ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ujibu da'watad da'i iza da'an. Ketika hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Ya, karena Allah itu dekat enggak boleh jerit-jerit. Ngapain kita jerit-jerit doa kan gitu. Nah, jadi ini harus dilihat konteksnya ya. Nah, inilah kalau memahami ayat dengan terjemah dan berdasarkan ilmu. Di antara umat kita ini nanti kalau kita ngomong ini Quran surah ini ayat ini, Quran surah ini nih terjemah apa itu kan. Saya ini tahu deh ini Quran surah. Ketika kita baca lari-lari pemahamannya, bukan ini ayatnya gitu. Itu juga pengalaman saya ketika ceramah. Aduh, akhirnya pengurus masjid, udah loh Ustaz ngajar tafsir di sinilah. Itu bahaya juga yang kayak gitu katanya. Tunjukkannya aja tapi nggak match ayatnya, Bu. Iya, dia seolah-olah hafal semua ayatnya dalilnya, ternyata salah gitu penempatannya. Nah, ini hati-hati. Jadi berdasarkan ilmu. Dari mana kita tahu memahami ayat hadis pakai ilmu? Allah sendiri yang mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tak punya ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Ya. Pendengaran, penglihatan, hati semua diminta pertanggungjawabannya. Bahkan memahami Quran pun tidak boleh tidak berdasarkan ilmu. Ini dijelaskan Nabi dari riwayat Ibnu Abbas, hadis Tirmizi. Kata Nabi, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya, pemahamannya sendiri, hendaklah siap-siap duduk masuk neraka, gitu kan. Hadis Tirmizi. Lalu Ibnu Taimiyah dalam kitab Ushul Tafsir mengatakan, yang dimaksud memahami Quran dengan akal semata-mata adalah memahami Al-Quran bi ghairi ilmin. Nggak pakai ilmu ya, seperti tadi. Salah-salah, dia pahami secara terjemah. Ya. Harus pakai ilmu. Maka, Bu, setiap ayat itu nanti, ketika kita memahami ayat hukum, harus disertakan ilmu hukumnya, gitu. Bukan hanya ulumul Qur'annya tadi. Ulumul Quran, oke, betul juga, sama kan, sudah jelasin. Tetapi juga ilmu yang berkaitan dengan hukumnya itu diikutkan, dipesertakan gitu. Ya. Nah, seperti tadi kan masuk
ayat yang waris. Itu kan ada ilmu hukumnya. Dalam fikih kan dijelasin, ternyata nggak boleh. Kan udah dibahas. Karena ilmu agama ini, Bu, itu terbit dari penguasaan, pemahaman, hafalan Al-Quran hadis yang banyak. Kalau ilmu Al-Quran hadis kita sedikit, nggak bisa melahirkan ilmu. Ilmu fikih misalnya hukum Islam, itu terbit dari Al-Quran hadis yang banyak. Kayak Imam Syafi'i hafal Quran dari kecil 7 tahun, 9 tahun hafal Muwatta. Ya, dia kalau lewat jalan gini, kalau orang ngomong dia dengar, itu langsung hafal dia omongan orang. Jadi kalau lewat itu paksa tutup telinga. Saking kuatnya hafalannya. Nah, makanya harus pakai ilmu, ya. Kayak ini yang masalah khamar. Ya, itu termasuk. Iya, karena khamar itu diharamkan Allah secara tadrijan, bertahap. Ya. Kalau kita pakai satu ayat, 2 ayat lainnya kita buang, nah bahaya. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanyamu tentang khamar ya Muhammad. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah di dalamnya ada dosa dan ada manfaat. Wa ismuha akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kalau gitu aku nggak usah ngambil dosanya lah, ngambil manfaatnya aja katanya kan. Nah, sahabat ketika turun ayat ini ya masih minum khamar. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf dia syukuran diundangnya sahabat, kasihnya minum. Habis minum mabuk, tiba-tiba Imam Ali jadi imam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana binum ma'abantum wala antum abiduna ma'bud. Wala ana binum ma'abantum wala antum abiduna ma'bud. Bolak-balik itu. Baru turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati minum kalau mau Kalau gitu mau sholat aja nggak boleh minum. Gitu lagi kan. Masih minum juga sebagian sahabat itu. Sampai mereka berkelahi gara-gara minum khamar, caci maki, hampir bunuh-bunuhan, baru turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun. Rijsun itu najis, perbuatan setan kata Allah. Kenapa? Allah mau buktikan gara-gara Ramadan itu kan hampir bunuh-bunuhan kan, berkelahi. Nah, karena hilang akal. Gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami ayat, gunakan ulumul Qur'annya dan ilmu yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dia bicara hukum, gunakan ilmu fikih. Bicara nanti kalau Al-Qur'an itu bicara misalnya tentang akidah, ya gunakan ilmu akidah. Ahlus-sunnah wal jamaah. Saya kasih contoh. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa alal arsy. Ya, hadisnya khuliqa Adam ala suratir Rahman. Adam diciptakan Allah seperti bentuk Allah, bentuk Ar-Rahman. Kemudian Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya, kemudian aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Ra'aitu rabbi bisyabin amran. Ya, ada yang mengatakan hadis sahih, Ibnu Taimiyah ada yang mengatakan lemah di sini. Tapi yang tadi itu sahih semua dan Al-Qur'an. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana kita memahami ini? Nah, sebagian orang kan memahaminya tekstual juga, terjemah. Berarti Allah punya tangan dong, katanya kan? Ya. Iya, Allah punya tangan katanya, tapi bentuknya tidak sama dengan tangan makhluk, tangan manusia, tangan makhluk. Saya tanya gini, Bu, kayak Buya Yahya dia bilang gini. Kucing itu punya tangan, benar? Tangan kucing beda dengan tangan manusia, benar? Ya, apa bedanya tadi? Allah punya tangan tapi beda dengan makhluknya. Apa bedanya? Berarti kalau punya tangan berarti berjisim kan? Kenapa? Tangan itu kan jisim, fisik. Benar kan? Ya kan? Maka nanti orang yang memakai ilmu, tidak memakai ilmu akidah benar, dia bisa terjatuh kepada aliran mujassimah, menjisimkan Tuhan. Nah, ini hati-hati. Ya. Kita harus paham ulumul Qur'annya, harus paham ilmu tauhidnya gitu loh.
Ulumul Qur'annya apa? Dalam ulumul Qur'an ada namanya istilahnya ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Bab ulumul Quran ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Harus paham kita ilmunya itu kaidahnya. Bagaimana kaidah muhkam mutasyabih? Kalau muhkam dia jelas, itu jadi pegangan. Tapi kalau mutasyabihat, itu samar-samar, nggak boleh jadi pegangan. Nah, orang yang nggak ngerti muhkam mutasyabih ini, ulumul Quran, ayat yang mutasyabih yang jadi pegangan sama dia. Marah-marah dia kalau kita mentakwilnya misalnya kan. Padahal Al-Quran menjelaskan, nah baca tafsir ayat itu. Al-Quran itu hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Kemudian siapa yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Ayat ini ada dua. Tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabih kecuali Allah. Satu lagi, tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabih maknanya kecuali Allah dan orang yang dalam ilmunya. Dua ini tafsirnya sama dari sahabat, dari ulama-ulama besar. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan mentakwil itu sesat, haram, sebenarnya nggak belajar tafsir dan tidak mengerti ulumul Quran. Ya. Coba baca kitab tafsir. Sahabat itu Ibnu Abbas mentakwil. Kok diharamkannya takwil? Mentakwil katanya salah. Sesat. Ayat mutasyabihat itu dua. Yang pertama yang tahu maknanya Allah. Alif lam mim, apa artinya? Ya udah. Itu ayat mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim. Kita orang biasa, orang awam. Apa artinya? Apa maknanya? Tangan Allah berada di atas mereka. Berarti Allah punya tangan dong? Udah, aku nggak tahu. Salah sama Allah. Tafwid namanya. Aku nggak bisa bahas itu. Selesai. Kalau kita nggak paham, kalau kita orang awam, nggak usah dibahas. Tapi kalau kita mau mentakwil, ambillah takwil warrasikhuna fil ilmi. Ulama yang dalam ilmunya. Kata Ibnu Abbas, ana minar rasikhuna fil ilmi. Saya di antara ulama yang rasikh ilmunya. Nah, bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan, mentakwilkan? Yadullah fawqa aydihim itu adalah tangan Allah di situ maksudnya adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Tangan itu kan sifatnya memberi anugerah. Anugerah Allah itu lebih utama, lebih besar daripada pemberian anugerah atau janji-janji mulut orang kafir. Nah, itu tafsir Ibnu Abbas, takwilnya. Kan selesai. Nah, jangan kita ngotot, paksakan Allah punya tangan, tapi tangannya beda dengan makhluk. Ya, kucing punya tangan, tapi beda dengan manusia. Samanya itu kan, mirip-mirip. Karena tangan itu kan fisik. Berarti Allah berfisik dong. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warna. Dia nggak ada jisimnya. Contoh, Allah firman gini, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging binatang yang kamu sembelih. Yang sampai adalah takwa yang ada pada di hati kamu. Pertanyaannya, Bu, kenapa darah daging tidak sampai ke Allah? Hah? Ya karena darah daging itu kan bentuknya jisim, fisik. Allah butuh fisik nggak? Oh, dia nggak berfisik. Yang makan darah siapa? Yang makan darah malah jin sama setan kan? Makan daging manusia. Kalau Allah makan daging, dagingnya sampai ke Allah itu. Kalau nggak percaya, tanya orang Cina. Mereka menganggap daging itu dimakan sama jin, pekong mereka. Benar kan? Karena beda. Allah tidak begitu. Bukan, Allah itu tidak sama dengan jin. Hati-hati. Jadi tidak sampai kepada Allah daging dan darah. Kenapa? Karena Allah sifatnya bukan jisim. Maka dalam akidah Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu hanya punya sifat namanya sifat maknawi, sifat ma'ani, makna. Makanya yang sampai ke dia apa? Walaki yanaluhut taqwa, ketakwaan. Ketakwaan itu kan makna, bukan jisim. Paham? Itu kan makna kan? Nilai makna. Maka disebut maknawi. Kudrah, kuasa. Allah sifatnya kan wujud, kidam, kudrah. Kidam baqo, mukhallafatul lil hawadis.
Ini kan maknawi semua. Berbeda dengan makhluk, kidam terdahulu, kekal, qiyamu binafsi, berdiri sendiri, kan maknawi semua. Sifat Allah itu. Ini pendapat yang paling kuat yang kita pegang, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari. Ya. Nah, maka nanti kalau ada pun yang mengatakan, oh ini pendapat ulama salaf. Ibu harus milih ulama salaf yang mana. Yang salaf itu ada yang ahli ilmu, yang salaf itu ada yang budak, orang awam. Kalau pendapat ulama salaf ahli ilmu berbeda dengan pendapat salaf yang awam, ibu pilih mana? Ahli ilmu. Ya kan? Makanya dalam ilmu hadis itu ada istilahnya nama hadis syash. Hadis syash itu apa? Sama-sama riwayatnya diriwayatkan orang soleh, tapi yang satu dia orangnya yang meriwayatkannya sahabat awam, orang biasa. Satu lagi riwayat ahli ilmu. Satu riwayat dari Imam Syafi'i. Satu lagi riwayat ulama kecil. Yang mana kita pilih? Yang Syafi'i. Syash namanya. Paham kan cara milihnya? Jadi sama dengan ketika misalnya budak bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di langit. Ini kan pendapat budak kan, sahabatnya budak kan. Ketika Ali ditanya, "Ya Ali, di mana Allah berada? Apakah Allah itu bertempat?" La. Arsy itu bukan tempat zat. Arsy itu untuk menunjukkan keagungannya. Mau pendapat budak atau pendapat Imam Ali? Kan tentu kita milih Imam Ali kan. Karena budak itu hanya tes keimanan saja, tes keimanan saja. Gak mungkin Nabi mengajak dia berpikir ribet-ribet kan, namanya orang awam. Ini cara memilih pendapat supaya jangan tersalah kita, Bu, ya. Jadi gunakan ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Bagaimana memahami ayat mutasyabih? Yang pertama, tafwid, serahkan ke Allah. Wallahu a'lam bimuradi. Kalau mau ditakwil, silahkan. Tapi pilih pendapat takwil ulama yang rosir, ahli ilmu. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Itu gimana itu? Itu kan mutasyabih. Benar nggak Allah turun? Ada yang tekstual ya benar katanya. Ibu bisa bayangkan, sepertiga malam terakhir di Indonesia dengan di Malaysia, dengan di Mekah itu beda, selisih 4 jam. Jadi Allah turun naik lagi ke Mekah, turun lagi, naik lagi. Kayak Superman. Itu gimana kita bayangkannya? Gimana kalau nggak ditakwil? Kan akal kita jadi gimana bahasanya akal dia? Repot ya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama hadis besar. Dia dapat gelar hadis, itu rasikh. Kita ambil pendapatnya, apa katanya? Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir adalah maksudnya Allah turunkan malaikat rahmatnya. Makanya kalau kita berdoa di situ, doa kita kabul karena rahmatnya turun. Jadi Allah itu yang diturunkan rahmatnya, ya mewakili dialah kira-kira begitu. Bukan zatnya, karena zatnya sebenarnya dalam ilmu yang lebih tinggi meliputi segalanya. Itu ya. Jadi bukan dianya turun, karena dia sifat Allah itu tidak turun naik gitu ya. Dan Allah itu tidak numpuk di satu tempat, numpuk di langit di satu tempat, tidak begitu, karena dia tidak bertempat ya. Sebenarnya kalau nanti dipahami pakai akal pun, yang paling kuat itu Allah itu meliputi segalanya sebenarnya. Ya, wallahu muhitum bikulli syai'. Itu pendapat ulama ahli ilmu dalam ilmu ketuhanan. Kalau saya memegang masalah zat Allah ini lebih kuat pendapat orang-orang yang ahli ketuhanan saya pakai. Ya, tidak ilmu. Kalau dalam ilmu kalam kan Allah itu disebut tidak bertempat. Lalu ada orang mengatakan Allah itu di aras itu kan jadi tempat. Allah itu bukan, dia di aras itu di luar tempat, di luar ruang dan waktu. Loh, ruang dan waktu itu kalau ada di luar ruang dan waktu itu masih tempat, namanya tempat di luar ruang. Ya kan? Ini ruangan kita, di luar itu tempat nggak? Tempat juga kan? Itulah loh. Maksudnya ilmunya bertingkat-tingkat ini Bu ya, memahami agama ini Tuhan. Maka dalam akidah orang-orang ahli ketuhanan, lagi-lagi saya sebut, kalau kita mau hakikat, mau mengenal tentang Allah sampai sedalam-dalamnya,
itu hanya dimiliki orang ahli-ahli tarekat, makrifat. Kalau belajar Tuhan sama mereka, karena mereka betul-betul fokus mendalaminya, mengenalnya pakai ruh, tidak hanya pakai akal. Ya. Kalau pendapat mereka itu Allah muhitum bikulli syai', pakai ayat itu, wallahu muhitum bikulli syai', Allah itu meliputi segala-galanya. Ya, dia nggak ada bentuknya, tak ada bentuk, tapi dia bisa mengendalikan seluruh bentuk. Dia bisa menguasai seluruh bentuk. Nah, itu sampai begitu. Diperkuat lagi ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, cahaya langit dan bumi. Cahaya itu, Bu, coba lihat cahaya matahari. Begitu cahaya mantul itu diliputinya seluruhnya kan. Jadi sifat zatnya itu seperti cahaya. Allahu nur. Allah itu cahaya. Jadi sifat zatnya itu seperti cahaya. Ya, bukan cahaya mataharinya. Nah, sifat zatnya itu seperti cahaya. Nur itu sifat Allah. Menerangi. Menerangi itu artinya memberi ilmu. Terang, cahaya itu juga diartikan ilmu. Maka Allah itu alim, sumber ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitulah cara memahaminya. Jadi disertakan dia ilmu akidahnya itu ya. Di samping ulumul Qur'annya, ilmu akidahnya dari ulama, pilih ulama-ulama yang kabir, kibarul ulama, ya. Memilih pendapat itu pun diutamakan pendapat ulama besar. Kenapa? Karena mereka lebih paham. Gitu ya. Ulama besar yang tahu ulama kita. Ya, jadi kan kalau kiai-kiai ini, ustaz-ustaz ini kan mereka belajar juga dari kitab-kitab ulama. Jadi kalau dia menyampaikan sesuatu itu dia sandarkan kepada ulama besar, ya, maka nanti itu lebih kuat ketimbang disandarkan kepada ulama kecil, misalnya. Seperti tadi kan Buddha di langit gitu kan, gitu kan. Walaupun hadisnya sahih, tapi kan berbeda dengan Imam Ali. Nggak mungkin samakan pemahaman Buddha sama Imam Ali kan, khalifah. Itu yang kedua, Bu. Ya, jadi harus pakai ilmu, ya. Ilmu yang berkaitan dengan ayat. Termasuk nanti boleh dipakai ilmu umum untuk supaya jangan tersesat. Ketika ayat Quran bicara tentang ilmu umum, namanya ayat kauniyah. Ini saya kasih contoh lagi ya. Ada ustadz, katakan sajalah ustadz besar. Dia bilang gini, saya kaget juga ketika dengar di YouTube. Apa dia bilang? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya wal ardo parosnaha pani'mal mahidun, dan bumi telah kami hamparkan. Kamilah sebaik-baik menghamparkannya. Maka bumi itu dalam Quran adalah datar. Maka siapa yang mengatakan bumi itu bulat, maka dia kafir. Ya, ada yang begitu, Bu. Ini sangkin, kalau bahasa saya sangkin sakleknya memahami dalil. Tekstualnya. Ya. Siapa yang bilang hujan itu diturunkan dari awan, maka dia kafir. Yang menurunkan Allah. Ini kan saklek ini. Karena dia nggak ngerti ilmu umum. Kalaupun ngerti, dia tolak begitu aja. Macam mana kita mau nolak 2 tambah 3 sama dengan 5? Dengan alasan nggak ada dalam Quran. Kan susah itu. Ya kan? Itu kan ilmu alam, itu kan ilmu umum. 5 tambah 10, 15. Oh enggak, sesat itu. Enggak ada dalam Quran Sunnah. Kan Pak, susah Bu orang begitu. Yang lucunya lagi. Ini saya kasih contoh-contohnya biar Ibu mikir. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Turhibuna aduwallah wa aduwakum. Siapkanlah kekuatan yang kamu punya. Dan kuda-kuda ditambat, kata Allah, supaya takut musuh Allah dan musuh kalian, dan orang-orang di balik itu yang benci dengan Islam, supaya takut mereka merangi Islam. Lalu sahabat bilang, ya Rasul, apa ini maksud dengan kuah di sini? Al-quwah huna ar-rimayah, kekuatan di sini memanah. Jadi dalam Quran, dalam Sunnah, Al-Quran itu kekuatannya adalah pacuan kuda, jago ngendalin kuda, dan memah. Ini firman Allah ini kata-kata Nabi. Oh nggak bisa, sekarang nggak bisa. Ya, panah sama kuda nggak bisa lagi, nggak paling kuat hari ini. Kenapa? Yang paling kuat sekarang ini ada nuklir, ada jet tempur, ada rudal, itu lebih kuat.
Oh, enggak bisa, ini firman Tuhan ini. Ini jelas-jelas firman Tuhan. Anta kafir ngelawan firman Tuhan. Gimana coba? Kita dipaksanya kalau kita bego kan. Kenapa Allah bilang menyebut apa? Menyebut kuda dengan panah. Allah dan Rasulnya. Karena masa itu yang paling kuat memang kuda sama panah. Ya bayangkan kalau dulu Allah bilang, siapkanlah rudal-rudal dan jet tempur yang kamu miliki. Apa nggak bingung mereka? Kenapa Allah berbicara yang nggak ada? Ini namanya dalam bahasa ilmu tafsir, metodologi tafsir, namanya tafsir kontekstual. Jadi cara memahami Quran itu pun ada metodologinya, Bu. Itulah perlunya kita ilmu tadi. Ada metodologi memahaminya. Ya. Sudah jelas itu ke ilmu alam. Ilmu alam itu namanya ayat kauniyah. Kalau Al-Quran ini namanya kauliyah. Ayat kauniyah alam semesta nggak boleh dibenturkan dengan kauliyah. Sama-sama ayat Tuhan itu. Tapi dilakukan dialektika namanya. Ya. Nah, jadi benarkah orang yang mengatakan bumi bulat itu kafir karena berlawanan dengan Quran? Jadi maksud Tuhan tadi kami hamparkan bumi, maksudnya apa? Jadi bumi itu datar. Bagaimana kita memahaminya? Ini namanya dialektika. Lakukan dialektika. Maksud Allah itu, Bu, Allah kan nurunkan Quran untuk manusia, makhluk bumi. Benar? Jadi ketika Allah bicara, maka Allah bicara dalam perspektif mata, pikiran orang di bumi. Coba lihat, dari bumi. Kita manusia dari bumi, mata kita di bumi. Lihat, benar nggak dihamparkan Tuhan? Benar kan? Jadi dari perspektif pemahaman mata orang bumi, memang bumi dihamparkan, kita hamparkan. Tapi dari orang yang di luar bumi, kalau kita keluar dari bumi, bumi kelihatan gimana? Ayo bulan, nggak ada masalah kan? Jadi Al-Quran itu tidak salah. Ya sama seperti tadi. Dari perspektif zaman Nabi, zaman itu yang paling kuat kuda sama panah. Ya Tuhan bicara kuda panah dong. Gak mungkin Allah turunkan ayat bumi itu bulat. Ya bingung loh ngarap. Ya gimana cara ngelihatnya? Mereka belum sampai ilmunya ke sana. Nah, ini saya buka wawasan Ibu, memahami agama. Maka kata Allah apa coba? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tadal kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sekiranya Al-Qur'an firman Tuhan ditulis 7 lautan, seluruh air lautan itu jadi tinta, kemudian seluruh pohonan di bumi jadi penanya, habis nggak ayat Allah? Firmannya nggak habis. Lalu saya bertanya, Al-Quran yang Ibu baca tadi menulisnya berapa tinta itu? 1 tinta ini cukup segelas? 2 gelas? Cukup kan? Kalau dicetak saya kira segini 2 ini cukup ya? 30 juz. Loh, ayat Tuhan itu 1 lautan nggak habis loh. Jadi Quran itu yang mana? Quran yang Allah beri kita itu pokok-pokoknya aja. Ilmu Allah nggak boleh kita batasi di situ. Paham? Itu pokok-pokok ajaran. Makanya jangan liberal, jangan juga saklek. Liberal itu, tahu Ibu liberal? Orang liberal itu bilang, Al-Quran ini udah ketinggalan zaman, nggak bisa pakai. Kenapa? Masa ceritanya kuda, onta, budak? Mana ada? Orang cerita komputer, cerita listrik. Orang cerita judi online kan gitu kan. Ini nggak ada di sini kan. Kenapa udah kena update? Ini orang liberal. Kena akalnya ya, tidak mengetahui tafsir kontekstual. Harusnya dia tafsirkan secara kontekstual dalam hal ilmu alam, ilmu umum. Ya. Datang orang saklek ya seperti tadi. Oh ini firman Tuhan ini. Yang paling kuat itu kuda sama panah. Kalau ente menyalahi itu berarti kamu menyalahi Tuhan Allah dan Rasulnya katanya. Apa nggak tahu Tuhan sekarang nuklir nanti ada? Kenapa nggak disebut nuklir dalam Quran? Apa Tuhan nggak tahu nuklir itu bakal ada? Coba. Ya Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan zamannya. Tapi karena dia diturunkan pokok-pokoknya, tidak detail seluruhnya,
Makanya nanti pokok-pokoknya itulah nanti kita pahami, bisa berkembang dia. Makanya disitulah dibuka pintu ijtihad sampai akhir ya. Yang nggak boleh diijtihadkan adalah ibadah mahdoh, pokok, akidah pokok. Kalau masalah alam semesta, masalah sosial itu berkembang ilmunya. Kenapa berkembang ilmunya? Karena ilmu Tuhan itu nggak ada habisnya. Firman Tuhan itu nggak habis ditulis lautan. Nah, begitulah ya Bu. Ini saya agak sikit-sikit biar pemahamannya luas ya. Tidak saklek dan jangan juga liberal. Kalau liberal kan akal-akalan namanya kan. Nah, kalau saklek tadi ini keterlaluan juga. Jadi akhirnya Quran dibenturkan dengan alam tadi. Memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu ya, baik dia ilmu fikih, kalau dia berkaitan dengan hukum ya, termasuk ilmu umum. Maka kalau kita misalnya bicara ayat Quran bicara tentang proses penciptaan manusia dalam rahim, pertama dari segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, daging ditutup dengan menjadi tulang, dibalut lagi dengan daging, khalqan akhar, jadi manusia kan gitu. Nah, ini boleh kita bantu pakai tafsir ilmu kedokteran modern, diteliti, di scan. Dari minggu kesekian, oh begini. 1 minggu begini, 2 minggu udah jadi gini. Ah, begitu alat bantu namanya. Untuk menguatkan firman Allah. Ya jangan nanti dokter itu salah, itu sesat katanya pula. Tidak begitu. Dulu kan disebut, tidak ada yang tahu jenis kelamin anak yang dalam kandungan. Jadi kalau masa lalu, orang yang tahu itu, jenis kelaminnya itu dianggap sesat. Dukun. Tapi kalau masa sekarang, dianggap sesat nggak? Enggak, kena duit, ya kan? Kelihatan. Nah itulah. Harus paham kita. Kalau berkaitan dengan ayat-ayat yang sosial, ilmu umum, dia lebih fleksibel berkembang gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya, yang ketiga tadi boleh dibantu pakai ilmu umum jika ayat Quran bicara tentang itu. Yang keempatnya memahami ayat dan hadis ini harus dengan pendapat, ilmu dan pemahaman ulama-ulama besar yang ahli di bidangnya. Nah, ini ya, ada tambahannya yang ahli di bidang ilmu itu. Ya. Kalau nggak ahli nanti, nah ini saya jelasin contoh-contoh kesalahan-kesalahan. Karena kesan ulama itu kan berarti kan kiai itu. Dianggap tahu semua. Padahal kan sebetulnya ilmuwan juga ulama apa bukan? Ilmuwan kalau dia ilmunya itu membuat takut kepada Allah, ulama. Jadi gini Bu. Karena kita kan masuk masa sekuler, jadi terjadi seperti itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu kan ayat tentang ulama salah satunya. Yang takut kepada Allah ulama. Nah ayat ini ketika baca ayat sebelumnya, kita kembali ilmu Quran namanya. Namanya ilmu munasabah. Ternyata ayat sebelumnya cerita alam semesta. Ya cerita gunung, merah, tumbuh-tumbuhan, alwanuha, banyak warna-warninya. Nanti baru di tengah Allah sebut yang takut kepada Allah adalah ulama. Artinya ahli alam yang ngerti tumbuh-tumbuhan, astronot, ngerti mereka. Ketika mereka teliti alam sampai kepada mereka, ya Allah ternyata Tuhanlah menciptakan semuanya. Takut dia. Itu ulama namanya. Ya, enggak harus muslim. Syarat karena istilah ulama hanya ada dalam Islam. Ya harus Islam lah. Enggak. Ulama iya, kalau penampilan kan bisa di set, di setel Bu ya. Iya, itu kaitannya kalau penampilan kaitannya nanti entertainment ya. Nah, tapi memang dari sisi penampilan juga ada penampilan yang rata-rata ulama begini gitu kan. Artinya yang nutup aurat yang bagus lah gitu kan. Budayanya kan ada. Kalau di kita ya budayanya ya pakai peci lah kan, atau batik. Kalau nggak juga batik kan macam-macam. Jangan pula ulama tapi kaos oblong. Nah, ngaji kaos oblong. Beda kalau kita di rumah silakanlah kan.
Ke masjid, dia ulama pakai kosoblong sholat. Kan gak cocok. Ya. Kecuali darurat ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini, yang terakhir ini pentingnya gini. Memahami ayat dan hadis dengan pendapat ilmu pemahaman ulama besar, ya, ulama-ulama besar yang ahli di bidangnya. Jadi saya tambahi yang ahli di bidangnya. Dari mana kita tahu ini? Dari petunjuk hadis. Apa hadis sahihnya? Iza wusidul amr ila ghairi ahli pantajri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu. Akan terjadi kiamat. Kiamat itu apa? Kehancuran. Orang berkelahi nanti, Bu. Ya. Berkelahi. Kalau yang bicara nanti ulama tidak bidang ahlinya, itu selalu bentrok. Saya punya prinsip gini, Bu. Ilmu agama ini dari Allah. Karena dia dari Allah, ilmu agama ini tidak ada yang bentrok sebenarnya. Ya, baik ilmu hadis, Quran, fikih, sejarah Islam, kemudian ilmu tasawufnya, batin Islam, ilmu akhlaknya, akidahnya, ini gak ada bentrok. Yang membuat bentrok ini siapa coba? Pemahaman. Kenapa pemahaman manusia bisa jadi bentrok? Karena dia tahu bidang ini, dia nggak ngerti bidang ini. Maka Al-Ghazali menyebut, seseorang itu selalu nggak suka dengan yang dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, dia selalu cenderung nggak suka. Yang paling dia sukai, yang dia ahli di situ gitu loh. Kalau dia nggak tahu, dia nggak suka. Nah, saya kan pengalaman saya belajar agama. Saya ini kan sering ceramah gini, Ustaz. Basic saya ilmu syariah, ilmu pokoknya. Saya dosen tafsir, sumber ilmunya. Tesis saya kaitannya dengan hadis, tentang Nikampunat, penelitian hadis. Harus saya kuasai ilmu hadis, harus saya kuasai Quran tafsir, metodologi tafsir. Syariah, fikih hukum Islam, akidahnya sudah. Nah, ada satu lagi yang saya tak punya, ilmu tasawuf batin. Kadang-kadang jemaah tanya ke saya, tarikat ini gimana Ustaz, gini-gini. Saya nggak ngerti. Maka saya buka diri nih. Saya buka hati saya, buka diri, saya dalami. Hampir lebih 10 tahun saya dalami, Bu. Ilmu ini untuk melihat isinya. Supaya apa? Supaya saya nanti bisa jelasin, tahu. Kan udah tahu kita tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan ikuti kamu yang enggak punya ilmu. Nah, bagaimana saya menjelaskannya kepada ibu-ibu jemaah saya? Ya harus tahulah saya. Nah, sebelum saya mendalaminya, saya sering juga menyinggung, nyentil-nyentil karena nggak setuju. Kenapa? Kayak nyentil pakai ilmu syariat. Karena nggak tahu. Jadi nggak nyambung. Nah, setelah saya dalami, baru nanti dia sesuai, nggak ada yang bentrok. Ya. Nah, sebahagian ustadz kita, ulama kita ini, belum dia dalami tasawuf, dia udah nutup diri. Wah, udah itu bidah sesat. Loh, belum tahu kok udah diklaim bidah sesat. Akhirnya dia nggak punya ilmu, nggak dapat ilmu. Bu, kafir itu artinya menutup. Kafaro, kafir. Orang kafir itu dia tutup hatinya dari Al-Quran, dari hadis. Ketika kita tutup hati kita, kita kafir. Tertutup, buta kita. Nah, ketika kita buta, kita menghakimi dengan ketidaktahuan. Bahaya nggak? Itulah yang sering terjadi di Indonesia ini. Di YouTube. Suka kali menghakimi orang dengan apa? Dengan ilmu yang dia tidak ahli di bidangnya itu. Ya. Tasawuf itu sesat, tarekat itu sesat. Padahal Imam Malik bilang barang siapa yang tidak bertasawuf, berfikih saja nggak bertasawuf, nanti larinya fasik. Kenapa? Karena hatinya nggak bersih, pemahamannya syariat saja, sholatnya nggak khusyuk. Dikhawatirkan nanti, maaf ya, masih bau korupsi, masih mau zina, karena ruhaninya masih keropos. Barang siapa yang bertasawuf tidak berfikih, jindik, merusak. Kalau bicara Tuhan sampai ke langit, sampai ke dasar bumi. Giliran sholat nggak mau sholat, merusak. Jindik namanya. Kan benar kata-kata Imam Malik itu. Nah, makanya dia harus dua-duanya kan. Nah, jadi bagaimana kita mau memahami ilmu tasawuf, misalnya tarekat? Kita harus tanya ulama ahlinya. Ulama ahli tarekat tasawuf itu siapa? Dari sahabat Imam Ali, Salman Al-Farisi, ada Naqsabandinya kan.
terus Ja'far Shadiq, terus Imam Hasan Nusyirati, terus ke bawah. Sampai nanti kita ketemu Imam Hasan Basrinya, Yazid Bustami, ini ulama-ulama ahli spiritual. Jadi ini yang kita pakai pendapatnya. Nah, ketika nanti kita mau belajar fikih, nggak usah pakai yang spiritual ini, karena mereka nggak membahasnya secara rinci. Kita pakai yang ulama imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, karena mereka tulis bukunya rinci. Ya, dan ulama ini jangan diadu domba, jangan dibenturkan. Yang suka membenturkan ini yang nggak ahli dalam bidang ilmu ini. Saya yakin dia nggak ahli salah satunya, Bu. Maka dia bentur-benturkan itu. Kalau dia ahli, dokter itu, ilmu kedokteran itu semuanya sinkron. Kalau ahli dia semuanya. Tapi kalau nggak ahli nanti bisa bentrok. Dok, saya sakit. Sakit apa kamu? Ya, saya sakit luka. Ini terbelah kakinya. Dikasihlah kita obat. Obat asamnya tinggi untuk melengketkan luka. Dia nggak ngerti mah. Dikasihnya asam tinggi, hancur mah kita. Akhirnya kita pingsan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ilmu mah tadi kan. Tapi kalau dia ngerti ilmu mah, dikasihnya yang asam yang tinggi, tapi dikasihnya antinya. Kan begitu kan? Artinya, kalau dia menguasai ilmu ini, dia nggak jadikan bentrok ini sebenarnya. Dibuatnya ilmu itu tabrakan. Di ilmu tafsir ada ulama tafsirnya Imam Tabari, penulis tafsir paling tua. Ya, ada Imam Suyuti, ada Imam Jalalain, ya. Kemudian ada Imam Ibnu Katsir. Ini tafsirnya tafsir ini pun beda-beda nanti, Bu. Ada tafsir biriwayah berdasarkan hadis semua yang saya sebut tadi. Ada berdasarkan ro'yu, pendekatan bahasa, tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Ya. Beliau banyak mengambil tafsir dari kitab Al-Biqai. Itu pendekatannya bahasa. Itu beda-beda. Jadi ada ahlinya. Nanti kalau kita belajar hadis, ada ahlinya. Ada Imam Bukhari, ada Muslim, ada Imam Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, terus sampai Ad-Darimi, ya Ibnu Hujaimah yang kecil gitu. Sampai Ibnu Abdil Bar. Nah, Bu, inilah ahli-ahlinya tadi, ulama. Jadi ketika kita bicara hadis, larinya kepada ulama hadis. Ini kualitas hadisnya. Kalau tidak begitu caranya, maka muncullah nanti pertanyaan-pertanyaan aneh di tengah-tengah umat kita. Coba nanti Ibu lihat di YouTube. Banyak tuh, ada yang bertanya, kenapa ya Imam Syafi'i nggak pernah pakai Sahih Bukhari? Kenapa Imam Syafi'i nggak pernah pakai Sahih Bukhari katanya? Karena dia nggak ngerti. Baru kamu nggak pakai hadis Sahih Bukhari katanya. Loh, Imam Bukhari itu, Bu, dia umurnya 10 tahun, Imam Syafi'i udah meninggal. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Setelah dia 200-an, nanti dia wafat. Wafatnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari umurnya baru 10 tahun, baru anak-anak. Belum nulis buku. Bagaimana dia memakai? Kenapa muncul pertanyaan ini? Ini tidak paham ilmu sejarah. Dan juga nggak paham keahlian ilmu juga tadi. Karena Imam Syafi'i fokusnya di fikih. Dari mana dalil fikih yang dia bahas? Itu dari hafalan hadisnya, hafalan Al-Qur'annya. Bisa jadi Imam Syafi'i itu lebih banyak hafalannya dari Bukhari. Bisa jadi. Karena dia imam. Ya, untuk jadi imam itu hafalannya harus puluhan atau ratusan ribu atau ratusan juta. 300 juta, ada yang menyebut 30-an juta dan seterusnya kan. Nah. Cuma dia kan tidak fokus di ilmu hadis. Dia fokusnya di fikihnya. Jadi hadisnya dituangkan dalam bentuk fikih. Itu aja sebenarnya. Ada lagi bertanya, kenapa ya orang Aswaja itu akidahnya Asy'ari, kemudian mazhabnya Syafi'i, kemudian nanti tasawufnya Ghazali? Ya memang begitu. Kenapa gitu? Ya karena mazhab fikih kita, ahli fikihnya Imam Syafi'i. Itu yang kita pilih dari 4. Akidahnya, yang nulis akidah, buku akidah siapa? Imam Syafi'i tak ada nulis buku akidah secara rinci. Dia kan spesialisasi keahliannya lebih cenderung ke fikih. Kalau Imam Asy'ari memang dia di situ. Dia tulis, dia hantam, dia debat Mu'tazilah, dia debat Qadariyah, dia debat Jabariyah, dia menang
dengan menggunakan kekuatan hadis dan akal, dia kombinasi. Maka dia disebutlah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ngalahkan orang-orang liberal di masanya, Mu'tazilah, dia kalahkan itu debat. Berdasarkan ayat, hadis, dan pemahaman akliyahnya. Maka dialah yang menang, maka dialah yang disebut dengan aswaja di masanya. Kalau Salafi, Wahabi misalnya kan lama baru muncul abad 19. Imam Asy'ari itu cicit dari Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi SAW. Dia masuk tabi'in. Ya. Imam Syafi'i tabi'in, Bukhari tabi'in atau tabi'in karena dia sudah masuk abad 3 Hijrah. Nanti Imam Asy'ari juga 3-4 Hijrah sesudah Bukhari, berdekatan. Tapi lahir dulu nanti Bukhari baru Imam Asy'ari. Nah, gitu. Jadi, yes, itu sama kayak gini, Bu. Ibu kalau sakit gigi ke dokter gigi atau ke dokter jantung? Kan mudah memahaminya, kan? Jadi, kenapa ibu Medi itu ya kalau sakit gigi ke dokter Asril ahli gigi, tapi nanti kalau sakit mah atau sakit THT dia ke dokter Dedi yang ahli THT. Ya iyalah, memang begitulah. Masa kita sakit jantung datang ke dokter gigi? Kan nggak benar. Makanya ketika kita mau bahas fikih, larinya ke Imam Syafi'i, mazhab fikih. Ketika kita bahas akidah, kita ngikuti ke Imam Asy'ari. Apakah akidah ini berbeda? Enggak, beda-beda banyak. Mirip-mirip, hampir sama. Beda sikit-sikit aja itu. Karena memang Ahlussunnah wal Jamaah itu dia. Iya, saling mendukung, menguatkan. Nanti kalau kita kaji, Imam Asy'ari bilang Allah itu nggak ada bentuk, nggak ada rupa. Imam Syafi'i pun begitu. Arsy itu bukan tempat zat. Imam Asy'ari begitu juga. Bukan tempat zat. Ya. Tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama besarnya yang mengatakan itu tempat zat. Imam Hanafi pernah dikutip mengatakan, siapa yang tidak percaya Allah di langit maka dia kafir. Maksud Imam Hanafi itu kafir adalah orang yang mengingkari Allah Ta'ala, mengingkari Quran tadi, istawa alal arsy. Tapi dalam hal lain, Imam Hanafi mengatakan arsy itu bukan tempat zat. Dalam kitab lain disebutnya begitu. Nah, jadi ini kadang-kadang beda pengutipan tadi tuh. Rujukannya dari kitab ini, satu dari kitab ini. Nah, jadi kadang-kadang tergantung keluasan ilmu tadi sebenarnya itu ya. Itu yang membuat kadang ulama ini beda. Nah, kalau bedanya farah, bentrok gitu, maka kita memilih. Yang mana kita pilih? Yang ahli di bidangnya lah. Karena dia mendalami itu. Nah, nanti orang yang tidak mengakui spesifikasi isi ilmu ini, kadang Bu ya, kita perhatikan, mereka menjustifikasi kebenaran mereka dengan pendapat ulama fikih. Bicara akidah, tapi rujukannya ulama fikih. Ini dikutip dari kitab-kitab mereka. Nah, ulama fikih ini bicara akidah itu, dia kutipannya gimana ya? Berserakan. Konteksnya kadang beda, makanya kadang disalahpahami. Contoh, Imam Ahmad itu dianggap yang melarang membaca Quran di kuburan. Ternyata dalam satu kitab disebut, Imam Ahmad melihat seorang di masanya baca Quran di kuburan. Lalu dia bilang, gak boleh baca Quran di situ. Orang tuanya pergi. Lalu ada satu jemaahnya mengatakan, ya Imam, kenapa antum larang orang baca Quran di kuburan? Bukankah si Fulan, dia sebutkan nama ulama besar. Saya lupa namanya, apakah An-Nakhai atau siapa disebut nama ulama besar. Bukankah si Fulan itu membolehkan baca Quran di kuburan? Benar si Fulan ngomong kayak gitu. Benar. Oh iya, berarti dia ulama besar. Benar. Sini dipanggil lagi. Dia boleh baca Quran. Dirubahnya, diralatnya. Karena dia nggak ketemu hadisnya tadi. Jadi ulama seperti itu. Nah, maka nanti kan menurut Ibu, coba pahami. Ini secara rasional berilmu lah berdasarkan Ibu. Baca Quran di kuburan tuh boleh nggak? Hah? Sholat dekat kuburan boleh? Kan ada sebagian umat kita baca Quran di kuburan syirik. Sholat di kuburan syirik. Syirik itu apa? Syirik itu kan nyembah selain Allah. Sholat itu tata cara nyembah kubur atau tata cara nyembah Allah? Nyembah Allah.
Orang Madinah aja sebelah kuburan Nabi kan, sebelah rumah Nabi sholatnya. Kecuali kita sujud di kuburan tuh, naik kita di atas gundukannya itu sujud, nggak boleh. Itu menghina namanya kan. Itu memang terlarang. Tapi kalau di sisinya pinggirnya, kalau dalam ada kebutuhan boleh kan. Kadang dia mau disolatkan macam-macam, maka kadang disolatkan di kuburan itu kan dekat. Ada yang seperti itu kan. Jadi kita harus objektif. Memahami hukum itu pun tidak boleh dengan kebencian, dengan hawa nafsu, tapi berdasarkan ilmu. Ya. Jadi boleh baca dekat kuburan, boleh, sisi kuburan boleh. Untuk apa Ibnu Umar baca? Untuk apa menghadiahkan pahala bacaan Quran ke dia? Oh, itu nggak sampai. Kata Imam Syafi'i tak sampai, benar. Tapi kata Imam Nawawi, maksud Imam Syafi'i tak sampai itu kalau tak diniatkan. Karena amal itu tergantung niat. Coba. Jadi kan imam mazhab Syafi'i yang lebih paham tentang Syafi'i kan. Jadi kadang-kadang diambil pendapat ulama fikih itu untuk justifikasi pendapat mereka gitu. Itu yang sering terjadi, saya perhatikan. Ya. Makanya diambil pendapat imam mazhab untuk tentang akidah. Harusnya kalau tentang akidah ya ulama-ulama akidah aja lah. Biar spesialis. Karena nanti kalau mereka kutip biasanya untuk justifikasi membenarkan diri mereka. Jadi salah dia, tidak pada tempatnya sebenarnya ya. Contoh lain yang terakhir tentang Nur Muhammad. Saya melihat di YouTube ada profesor di Surabaya, udah profesor, disertasi tentang Nur Muhammad. Saya punya mahasiswa, disertasi saya lihat ini Nur Muhammad tidak ada hadis yang sahih, dhaif semua. Katanya. Di YouTube yang lain kita lihat Nur Muhammad itu semuanya dhaif. Hadisnya dhaif, maudhu, bahkan maudhu, palsu. Oke. Menurut ulama hadis rata-rata itu seperti dhaif, palsu. Lalu kita mau bertanya, ilmu Nur Muhammad ini dari mana dapatnya? Ternyata dari ulama-ulama tasawuf tarekat. Oke, karena yang mencetuskan teori ini, maka kita harus melihat pendapat mereka. Nah, setelah saya kaji, analisis pendapatnya, ya, walaupun belum banyak buku, beberapa buku saja, saya lihat, ternyata dalil Nur Muhammad itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Cuma ulama hadis tadi yang mengatakan gak ada, karena dia mengutip hadis lemah dengan hadis maudhu'nya aja. Hadis sohehnya gak dikutipnya gitu. Jadi apa bedanya? Ibu, Fadilah Ramadan gini-gini, tapi hadis lemah, hadis doib semua dikutip. Yang dicari, ini lemah, doib. Kan ada hadis sohehnya kan? Tapi yang dia tunjukkan doib lemahnya aja gitu. Nah, kenapa? Karena hadis-hadis itu, pemahaman itu adanya di ulama yang mencetuskan itu gitu loh. Makanya kita harus, ibaratnya yang mencetuskan ilmu jantung, teori jantung, ulama jantung, ya teliti dulu di situ jantungnya, ahlinya ngomongnya. Jangan langsung kita komentari, kita dokter gigi langsung komentari ahli jantung, kan nggak cocok gitu kan. Nah, disitulah nanti terjadi kesalahan. Kesalahannya di mana? Maka ditolaklah ilmu teori Nur Muhammad ini. Ditolak mentah-mentah sama orang yang ahli hadis atau penghafal hadis. Tolak. Padahal dalam Quran ada ayatnya. Contohnya, qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Sungguh telah kami datangkan kepada kalian nur dan kitab yang nyata. Nur itu nama Muhammad, Nur Muhammad. Kitab yang nyata itu Al-Quran. Kalau nur diartikan Quran, salah. Kami datangkan Quran dan Quran kalian. Kan dua kali Qurannya. Nur di situ Nur Muhammad. Nabi Muhammad disebut nur. Ayatnya ada. Nah, kemudian di dalam ilmu tasawuf banyak versi hadis. Awwalama khalaqallahu al-akal. Yang pertama Allah ciptakan akal. Ini lemah. Awwalama khalaqallahu nuri nabiyyika ya Jabir. Ini dianggap lemah. Sebagian ulama, sebagian hasan. Awwalama khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah pena, kolam. Ini hadisnya hasan, Abu Daud makbul, diterima. Nah, hadis ini nggak dipakai mereka. Padahal kata Syekh Al-Jilani, antara akal, pena, Nur Muhammad itu satu benda. Coba. Kenapa Nur Muhammad itu disebut dengan nur? Karena dia cahaya. Cahaya itu artinya ilmu, memberi penerangan.
Kenapa Nur Muhammad itu disebut dengan kolam pena? Karena dia alat untuk transfer ilmu. Kenapa Nur Muhammad disebut dengan akal? Karena akal itu tempat ilmu. Dulu. Al-ilmu nur. Jadi begitu. Nah, jadi kalau kita pahamkan kepada orang yang menyetusnya kan mengerti gitu. Oh, ternyata benar. Ya diterima, ada kok hadis hasannya kan. Tapi kalau semata-mata hadisnya, apalagi yang doib-doibnya saja tadi, karena dia nggak paham teori Nur Muhammad, nah, maka dianggap ditolak. Walaupun profesor. Kenapa? Saya yakin profesor itu tidak bertasawuf, tidak bertarekat, tidak mendalami. Bukan bidangnya. Dia bidang fikih. Nah, saya berani mengatakan begini pun karena saya sudah mendalami. Kalau enggak bisa juga saya. Dulu saya menolak. Demi Allah, dulu saya meragukan teori Nur Muhammad. Bahkan di awal menolak. Kenapa? Saya tidak tahu. Saya dulu belum bertarekat. Nah, setelah kita dalami baru tahu kita, oh Nur Muhammad ini begini. Sampai nanti, Bu, kita dalami pun ilmu saintifik modern. Saya ada temannya tarekat, ketua Jatman Sumut, tapi dia ahli fisika, kimia, dokteran. Teliti nih, supaya enak memahaminya. Ini ya, ini terakhir juga ini. Habis ini habis. Ini Bu, kalau dihancurkan jadi apa? Jadi debu, ya kan? Ini laptop dihancurkan jadi debu. Ini dihancurkan jadi debu. Ini debu juga. Kayu ini debu. Ini semua barang kalau dihancurkan jadi debu. Debu ini kalau dihancurkan pakai alat jadi apa? Jadi air. Makanya asal dari segala makhluk hidup adalah air. Jadi air semua, Bu. Kalau debu dihancurkan jadi air pakai alat. Air itu kalau dihancurkan jadi apa? Jadi gas. Maka dia seperti debu gas. Itu warna pakhtu pihi. Jadi masuk seperti mendekati alam ruh. Gas itu kalau dihancurkan jadi apa? Dihancurkan nanti dia jadi meta, cahaya. Cahaya bening. Itulah mendekati Nur Muhammad. Nur Muhammad cahaya itu asal dari segala benda makhluk. Kalau kita fisikakan, ketemu ilmunya kan. Ketika Al-Quran sebut semua berasal dari air, benar ya kan? Kalau dihancurin kan semuanya kembali ke air. Ketika Al-Quran menyebut, sunnah menyebut misalnya dari Nur Muhammad, itu ilmu tinggi. Ketika dia dihancur-hancurkan, lama-lama jadi cahaya semua. Kembalinya ke cahaya. Coba. Maka teori Nur Muhammad itu tertopang dengan ilmu fisika. Ya kan? Asalnya apa? Asalnya cahaya, asalnya Nur Muhammad. Tertopang dia jadi sana. Kalau kita anggap itu nur seperti itu ya. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, menambah ilmu asan kita dan keimanan.